Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun, puisi, ceramah sudah disampaikan semuanya dari tadi. Tinggal apa? Tinggal doa. Berarti doa itu bagian saya. Karena berhubung waktu juga sudah hampir memasuki waktu zuhur, maka kita persingkatkan saja. Boleh? Ini adik-adiknya mana nih? Udah bosan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alladzi qad balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Amma ba'du. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita telah sempat hadir ke majelis yang mulia ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlisul dzikri. Rasulullah mengatakan, apabila kalian melewati taman daripada tamannya surga, maka kalian singgahi. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, majlisul dzikri. Ini majelis yang seperti ini. Jadi taman surga itu bukan acara arisan, bukan acara gosip-gosipan, tetapi yang dimaksud dengan riyadil jannah ini majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya ada dibahas tentang ilmu agama. Itulah riyadil jannah. Kemudian salawat dan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata ta'zim wa ikraman kepada mudir TPA Sabatul Iman Ustadzuna Ustadz Fikri Mahbubi, dan kepada seluruh dewan guru, tokoh masyarakat, dan juga para wali santri yang telah berhadir di tengah-tengah kita ini, dan yang saya cintai dan sayangi semua santri TPA Sabatul Iman. Semoga Allah jadikan mereka sebagai generasi Rabbani yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu telah menyumbang. Saya mendengarkan laporan dari panitia tadi.
telah menyumbang untuk menyukseskan acara ini. Berapa lu? Katanya 150. Iya. Banyak nggak? Banyak. Kita menyumbang harta, sebagian dari harta kita ini untuk menyukseskan Maulid Nabi. Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Hah? Ada yang pernah jumpa dengan Abu Lahab? Abu Lahab itu dia senang dengan lahirnya baginda Rasul. Karena senangnya beliau Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah, dia merdekakan seorang budak dia. Dia memiliki seorang budak. Ketika lahir Rasulullah ke dunia ini, dia merdekakan budak tersebut karena senang dengan lahirnya Rasulullah. Apa balasan Allah untuk Abu Lahab? Disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya setiap hari Senin itu diringankan azab bagi Abu Lahab. Kenapa? Karena senang dengan lahirnya Rasulullah. Itu Abu Lahab yang sudah terjamin Abu Lahab itu masuk neraka. Tetapi masih ada keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ibu-ibu ini yang sering berselawat kepada Nabi, ikut menyumbang dan menyukseskan acara Maulid Nabi ini? Tentu lebih besar dan lebih banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kita hari ini yaitu perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Yang kita ketahui, yang disebut dengan perjuangan itu cuma perang atau memerangi musuh. Mungkin itu yang terpikir oleh kita. Memerangi musuh, memerangi orang kafir. Memang betul, sebagian daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan musuh. Ahlu sejarah mengatakan bahwa Rasulullah ikut berperang dengan sahabatnya sebanyak 27 kali. Sedangkan peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sebanyak 47 kali. Memang betul peperangan ini menjadi bagian daripada perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada hal yang lain yang lebih besar. Apa hal lain tersebut? Dikatakan di dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi selain berperang, Rasulullah juga ada 4 hal ini. Yang pertama, perjuangan Rasulullah itu karena Rasulullah itu sangat santun, sangat lemah lembut. Dikatakan di dalam Al-Quran, Fabima rahmati minallahi linta lahu. Rasulullah itu mempunyai satu sifat, yaitu sifat santun atau lemah lembut. Sehingga dengan demikian banyak para kufar, para musyrikin itu masuk ke agama Islam. Disebutkan dalam satu riwayat, karena hal yang sangat mendesak, Rasulullah berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah, namanya Zaid bin Sa'nah. Karena hal yang mendesak demikian, maka Rasulullah berhutang pada dia. Rasulullah telah
membuat janji dengan Yahudi tersebut kapan waktu pembayarannya. 3 hari sebelum waktu pembayarannya, sebelum jatuh tempo untuk bayar, si Yahudi tersebut datang kepada Rasulullah dengan bercakap kasar. Apa kata Yahudi tersebut? Wahai Bani Abdul Muthalib, katanya, yang suka menunda-nunda membayar hutang. Dia datang sebelum jatuh tempo bayar hutang, tetapi juga berkata kasar pada Rasulullah, si Yahudi tersebut, dengan memegang baju Rasulullah. Tetapi apa balasan Rasulullah SAW? Apakah beliau membalasnya? Ketika disaksikan hal tersebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar langsung emosi. Bagaimana tidak emosi? Rasulullah dipegang di bajunya, diteriakin, dicaci oleh seorang Yahudi. Yahudi tersebut datang bukan pada waktu pembayaran hutang. Maka langsung marah Sayyidina Umar, langsung dipegang hutang. Jika Rasulullah mengizinkan saya, kata Sayyidina Umar, untuk membelah dada kamu, maka akan saya lakukan sekarang juga. Segitu marahnya Sayyidina Umar. Jika engkau izinkan ya Rasulullah untuk saya tepas leher dia, maka akan saya lakukan sekarang juga. Apa kata Rasulullah? Si Yahudi ini memang salah, tetapi Rasulullah marah kepada siapa? Bukan kepada si Yahudi, marah kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, kata Rasulullah, kenapa engkau tidak menasihati si Yahudi tersebut dengan baik-baik? Tidak perlu kamu menakuti dia. Si Yahudi ini sudah salah, berkata kasar kepada Rasul. Kemudian Rasulullah marah kepada Sayyidina Umar. Inilah sifat santunnya Rasulullah SAW. Maka heran si Yahudi tersebut, kenapa sifat Rasulullah bisa demikian santunnya, segitu lembutnya. Maka Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk membayar hutang. 20 sak kurma untuk membayar hutang, ditambah lagi 20 sak, karena Sayyidina Umar telah menakuti si Yahudi tersebut. Maka si Yahudi tersebut langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dengan sifat santunnya Rasulullah, seorang Yahudi bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam itu bukan cuma dengan peperangan. Yang kedua, tinggal 2 lagi, halaman lagi. Habis ini kita langsung doa, insya Allah. Yang kedua, udah azan kan? Udah azan? Belum? Di sini nggak azan. Yang kedua, Allah mengatakan fa'fu anhum. Jadi Rasulullah itu mempunyai sifat pemaaf terhadap sesama manusia, bukan cuma orang muslim, dengan non muslim juga, dengan orang Yahudi, dengan Nasara, mempunyai satu sifat pemaaf. Suatu hari Rasulullah, karena di Mekah, orang Mekah sudah sangat kejam terhadap Rasulullah. Yang pertama karena meninggalnya Abu Talib, yang kedua meninggalnya istri beliau tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. 2 orang ini meninggal, maka orang kafir Quraisy menggunakan kesempatan tersebut untuk mencaci Rasulullah, untuk melempari Rasulullah. Maka Rasulullah hijrah ke Taif. Taif itu sekitar 120 kilo dari Mekah, jauh. Sesampainya di Taif bukan diterima oleh orang Taif, malah dicaci juga seperti yang terjadi di Mekah, bahkan lebih.
dilempari dengan batu. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sampai berdarah. Lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama ini. Sampai berdarah Rasulullah. Maka datanglah Jibril. Datang Jibril memerintahkan malaikat Jabal, 2 orang malaikat gunung. Maka datanglah 2 malaikat gunung itu kepada baginda Rasulullah. Apa kata malaikat gunung? Wahai Muhammad, bahwasanya Jibril telah datang kepada kami untuk mengabulkan semua keinginanmu. Kata malaikat Jabal, malaikat gunung, jika engkau ya Rasulullah memperkenankan kami untuk mengangkat 2 gunung di Taif ini untuk melemparkan ke penduduk Taif, maka akan kami lakukan. Segitu marahnya malaikat. Jika engkau ingin 2 gunung yang ada di Taif, gunung batu besar, diangkat gunung tersebut dilempar ke penduduk Taif, maka akan kami lakukan, kata malaikat gunung. Apa yang Rasulullah katakan? Apakah Rasulullah mengatakan tafadhal, silahkan? Mungkin kalau kita iya, karena keemosian kita ini tidak terjangkau. Tetapi Rasulullah, santunnya Rasulullah itu bisa mengalahi kemarahan beliau. Bersabar. Apa kata Rasulullah kepada malaikat tersebut? La, tidak ya malaikat. Biarkan nanti akan keluar dari sulbi mereka ini orang yang menyembah Allah. Mungkin sekarang mereka melakukan hal yang tercela, tetapi ke depan mungkin lewat sulbi mereka ini akan keluar orang-orang yang soleh, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban Rasulullah. Padahal beliau telah keluar darah, dicaci maki oleh penduduk Taif, tetapi beliau tetap bersabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, wastaghfir lahum. Sifat kasih sayang Rasulullah itu luar biasa terhadap umatnya. Semua para nabi itu ada satu doa yang mana doa itu jika didoakan maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi sebelum Rasulullah telah mendoakannya di dunia. Ada nabi yang mendoakan kaumnya untuk dibinasakan karena tidak mau menuruti perintah nabi tersebut. Ada yang mendoakan seperti Nabi Musa untuk dinampakkan nurnya Allah itu kepada kaumnya, untuk dikabulkan ini, dikabulkan itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memintanya di dunia. Beliau akhirkan doa tersebut di akhirat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk umatnya tercinta. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, semuanya mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Gak ada yang bisa membantu. Anak tidak bisa membantu ayahnya, ibunya juga begitu. Ayah dan ibunya tidak bisa membantu anaknya. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Nafsi, nafsi. Maka di saat itu datang seorang yang mulia. Itulah Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kata Allah, irfa' ra'sak, angkatlah kepala kamu, wasal tu'ta, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan kasih kepada kamu, washfa' syafa', dan berilah syafaat kepada umatmu, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Qala ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, umatku umatku. Itu yang cuma Rasulullah yang bisa
menolong kita di padang mahsyar nanti. Maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menjelang wafat, datang Nabi Israel. Siapa Israel? Hah? Malaikat siapa? Israel siapa? Mana anak-anak ini? Anak TPA mana? Malaikat pencabut nyawa, ingin mencabut ruhnya yang mulia, ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata malaikat Israel memberi kabar gembira kepada Rasulullah tentang keistimewaannya surga, tentang tempat Rasulullah di akhirat nanti. Tetapi apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah bergembira? Enggak. Malah Rasulullah mengatakan, bagaimana dengan umatku? Itu sudah di ujung ruhnya Rasulullah. Tinggal malaikat Israel mencabut nyawanya. Bagaimana dengan umatku nanti? Maka malaikat Israel memberi kabar gembira kepada Rasulullah, kami akan menanggung terhadap umatmu pula, kata malaikat Israel. Inilah tiga sifat ini yang bisa menyebar agama Islam ini, baik di Jazirah Arab, keluar Jazirah Arab, sampai ke tempat kita ini. Bukan cuma dengan peperangan. Maka perjuangan Rasulullah SAW terhadap menegakkan agama Islam ini bukan cuma dengan berperang di medan perang, bukan. Akan tetapi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita tidak tahu dengan sifat mana. Mungkin ada satu hal yang kita lakukan yang sepele menjadi hidayah bagi orang lain. Mungkin dengan kita mengangkat sampah di jalan, dilihat oleh orang yang non muslim, dia masuk Islam. Atau hal-hal yang lain, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, tidak tahu kita. Mungkin hal yang demikian itu bisa menjadi taufik dan hidayah bagi orang yang lain. Maka jangan pernah kita remehkan sesuatu pun hal yang baik, walaupun itu kecil. La tahqiranna minal ma'rufin syai'ah. Jangan kalian remehkan, jangan kalian sepelekan sesuatu pun hal yang baik, walaupun itu kecil. Sudah. Di akhir saya rasa sudah cukup, berhubung sudah ada zuhur, waktu pun sudah telat, dari pagi sudah siang, berarti sudah dua waktu, pagi siang. Sekarang sudah masuk waktu siang, maka sudah kita cukupin sampai di sini. Apa kesimpulan kajian kita pada hari ini? Yang pertama, bahwasanya Rasulullah dalam memperjuangkan agama ini bukan cuma dengan peperangan, akan tetapi banyak hal dengan sifat dan sikap terpujinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama ini bisa berkembang ke seluruh pulau dunia. Yang kedua, jangan pernah kita menganggap sepele atau meremehkan hal yang baik walaupun itu kecil. Cukup sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa bainana syaqiyyan wa la mahruma.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan tempat ini TPA Sabatul Iman ini makmur sampai hari kiamat ya Allah. Perbanyak santrinya ya Allah. Jadikan santri-santrinya yang menghafal kitab-Mu ya Allah, yang lancar membaca Al-Quran ya Allah, yang bisa memahami sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna li khairi ma indaka wa li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna li khairi ma indaka wa li syarri ma indana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.